Oke, kemarin kan saya minta membuat peta ini ya, membuat peta tentang lokasi dari pemetaan, latihan pemetaan, kemudian memasukkan ya, memasukkan beberapa titik ya, titik yang apa namanya, yang bisa menggambarkan genetik morfometrik. Benar ya. Tadi saya ada yang sudah buat ya pokoknya ya. Aditya Fatur Rahman. Oke, kita buka ya. Ini kita buka. Oke. Jadi materi untuk hari ini ya udah saya upload juga di Dropbox ya, di Dropbox dan apa yang akan kita lakukan dan akan diskusikan adalah meresumekan ya dari semua yang sudah kalian lakukan ya. Jadi misalnya mengumpulkan data curah hujan Banjarnegara itu juga sudah dilakukan ya. Oke, saya perlihatkan dulu biar tidak membingungkan ya. Saya coba satu persatu apa yang dibuat ya. Oke, ini tanya ya. Oke, jadi ini ya. Oke, dari gambar ini ya, dari gambar ini kita bisa melihat ya si log ulo ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama ya kalau saya tanya apa? Mana Adityanya mana Adityanya? Aditya dulu nih ya. Ini Adityanya ada kan? Ada, Pak. Oke. Posisi stasiun Banjarnegara di mana? Apa, Pak? Stasiun pengamat Banjarnegara. Stasiun BMKG-nya di mana? Yang Banjarnegara ya, Pak? Ya. Ada di atas. Selalu kamu ini atas, bawah, kiri, kanan ya. Kalau bicara kan di orientasi medan kita bicara arah kan? Ya. Ya, arah. utara maksudnya, Pak. Nah, di utara, oke. Posisi stasiunnya itu ada di utara ya. Nah, kalau lihat batas aliran sungainya, apakah stasiun Banjarnegara bisa masuk ke dalam stasiun Lok Ulo enggak? Hah? Masuk nggak? Tadi ya. Adit saya masih bingung. Oke, ya. Saya sudah lihat posisi stasiunnya ya. Oke. Jadi ini kan posisi stasiun Banjarnegara ya. Oke, ya. Nah, sementara ini adalah Bendung Kaligending, Pos Duga Air, sama kampus BRIN ya. Nah, apa yang kalian lihat di sini dari sisi batas wilayah sungai ya, batas wilayah sungai kan kalau kita buat ya berarti bentuknya Lok Ulo itu ya
Kalau ini bendung Kali Gending ya, bentuknya ini nanti dibuat dengan menggunakan atlis ya. Berarti ini kan bentuk dari log ulo ya. Ini harusnya kan apa namanya, batas das ini kan dibatasi oleh punggungan. Jadi kalau ini bukit, ini bukit, ini bukit, maka kan batasnya jadi seperti ini. Ini batas pengaliran ya. Jadi air itu yang masuk ke arah sini. Oke, ya, ini masuk ke sini kira-kira. Maka kemudian air hujan yang masuk di sana itu akan memberikan kontribusi terhadap aliran sungai di Lok Ulo ini. Nah, Stasiun Banjarnegara ini kalau untuk perhitungan ya, yang sebetulnya ini memerlukan informasi tambahan ya. Informasi tambahan yang kita perlukan adalah mengenai curah hujan yang masuk di sini. Nah, di dalam pendekatan hidrologi di kuliah yang pertama itu kita mencoba mencari stasiun terdekat, dan stasiun terdekatnya ternyata ada di luar dari wilayah sungai yang kita akan analisa. Jadi idealnya memang tidak bisa secara langsung kita gunakan, tetapi dalam kuliah ini karena ini bukan project based learning ataupun outcome based learning, tapi lebih kepada menjelaskan bagaimana kita menggunakan informasi-informasi yang ada dari daerah tersebut. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan dengan hidrogeologi regional dulu ya. Hidrogeologi regional ya. Apa yang akan kita bahas di dalam hidrogeologi regional adalah yang pertama kita akan melihat ya bagaimana pola aliran air tanah. Jadi yang akan kita lihat adalah aliran air tanah ya, air tanah. Oke. Bagaimana kita membuat aliran air tanah gitu ya. Jadi ada dua topik yang akan saya jelaskan, yang kemudian nanti itu akan menjadi dua tugas ya, yang akan dimasukkan ke. Jadi sebetulnya kalian kan tinggal memotong ya, men-scale up atau men-down scaling dari peta dasar yang ada tadi ya. Dari peta dasar yang ada tadi kita akan detilkan ya. Nah, dari dua produk peta itu ya, kita akan menggunakan dua produk tadi. Yang pertama, yang pertama itu dimasukkan ya sebagai tugas di peta hidrogeologi regional. Oke, saya perlihatkan lagi petanya punya Aditya tadi. Oke, ya. Jadi dari peta ini sebentar, kok jadinya ke sini. Peta tadi di mana ya? Oke. Ya, dari peta ini ya kita hanya batasi log ulo-nya saja ya. Jadi peta ini kita batasi dari log ulo-nya. Ini kotak ini kotak lokasi pemetaan kemarin ya, Adit? Iya, Pak. Oke. Pemetaan kemarin. Oke. Jadi pertama ya, untuk membuat aliran air tadi ya, ini air yang dari wilayah sungai kamu masuk nggak? Oke, nanti kalian silahkan dibuat aja. Berarti kan kalau kita detilkan ya, kita menarik dulu apa istilahnya tuh?
Saya besarkan dulu 47. Masih bisa kita detilkan. Oke, kelihatan ya? Oke, sekarang kita menentukan batas wilayah aliran sungai. Ya, kita menentukan batas wilayah sungai, di mana di dalam definisi batas aliran sungai itu bisa berbeda dengan batas cekungan air tanah. Nah, ya, karena apa? Karena batas aliran sungai itu lebih mengikuti topografi, ya. Nah, sementara kalau batas cekungan air tanah itu sangat tergantung dari kondisi geologi bawah permukaannya. Nah, 2 poin itu yang akan kita lakukan, ya. Jadi yang pertama adalah membuat batas aliran air tanah tadi, ya. Jadi kalau ini bendung Kali Gending, katakanlah di sini, ya, maka air bukit ini kan, kalau kita lihat ini bukit, ya. Oke, ini bukit, ya. Nah, air di bukit ketika hujan turun di sini, maka aliran air permukaan atau surface runoff itu akan terbagi ke dalam 2 bagian. Kan kalau kalian buat penampang melintangnya di sini, ya, maka kan kita punya bentuk, ya, bentuknya jadi seperti ini kan. Ini utara, ini selatan. Jadi kalau di batasnya bukit ini sisi utara, ini sisi selatan. Jadi hujan yang jatuh di sini akan mengalir satu ke utara, gitu kan, satu ke selatan. Jadi airnya akan mengalir ke sini, mengisi Sungai Lokulo, dan dia juga akan mengisi ke selatan. Itu ada 2 aliran air tanah. Nah, 2 aliran air permukaan. Jadi ini kita buat batasnya. Jadi kalau kalian buat batas, ya, buat batas di dasnya tadi, kita lihat di batas ujung punggungan dari bukit. Di sini sendiri, kalau kalian lihat, kan ini akan masuk ke arah sini juga, ya. Jadi tetap masuk ke sini. Ini lihat di batas punggungan bukit, ini punggungan kan, kalian tahu. Terus ini titik tertinggi, ya, punggungan juga. Nah, ini di titik ini kemana nih? Kita kira-kira ke sini. Ini juga batas punggungan kan. Ini batas punggungan juga, terus ini batas punggungan, ya, dari Wonosobo, ya. Terus kemudian ini kan bukitnya, ya. Ini bukit nih. Batas bukitnya. Kemudian ini kan yang amphitheater, ya. Kalian kan melihat ini sebagai amphitheater, kelihatan sekali. Maka batas ini kan batas punggungannya di sini. Oke. Jadi ini adalah yang biru ini adalah das. Oke. Das Lokulo. Oke, ya. Oke. Jadi sekarang untuk daerah ini, ya, untuk daerah ini kita bagi petanya itu kalian buat jadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, jadi atasnya sudah kita keluarkan, kita tidak hitung lagi, tetapi kita fokus kepada daerah di dalam ini sekarang, ya. Daerah pola ini. Oke. Sekarang, ya, jadi poin pertama, ya, saya tulis lagi poin pertama, ya, biar tidak lupa, ya. Saya coba buat 2 Windows, ya. Oke. Di sini saya akan gunakan whiteboard. Ini kelihatan 2, ya. Petanya kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Jendela ini. Ini masih 1, ya? Oh, ya, sebentar. Masih kosong, Pak. Petanya kelihatan, ya? Oke. Harus saya buat dulu 2.
ini kalau share screen-nya, oh nggak bisa, bentar, salah. Ini saya mau buat 2 window, ini dan Zoom. Salah, bentar. Saya harus dilepas dulu. Oke. Ini saya taruh ini. Kemudian, oke. Petanya tadi belum kelihatan ya? Iya Pak, belum. Iya, Pak, belum. Petanya belum kelihatan, bentar. Share screen-nya. Oke. Saya ada kesalahan, bentar. Ininya tidak saya buat dulu 2 window, tapi ini saya kecilin. Oke. Nah, sekarang kalian lihatnya apa, peta aja ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu peta aja dulu ya satu-satu. Oke. Ini agak susah ternyata buat oke, ya. Jadi balik lagi ke petanya dulu ya. Tadi saya sudah buat, saya jelaskan lagi nih buat batasannya dulu ya. Jadi di sini ini kan tadi batasnya ini kalian menggunakan ArcGIS ya. Untuk batas watershed ini otomatis tergenerate ya. Tergenerate, jadi kalau kalian tentukan titik akhirnya itu nanti di Google Informatika boleh ditanya ke kakak-kakak asisten bagaimana membuat batas subdas ya. Oke, sekarang kalian punya subdas seperti ini ya. Punya subdas seperti ini. Oke. Di dalam aliran permukaan kita membuat garis-garis aliran permukaan ya. Garis-garis aliran air permukaan. Bagaimana caranya? Tadi jadi seperti saya sampaikan, kalau ini ada batas punggungan, maka ini ada sebagai batas akhirnya dan ini sebagai baris penururannya. Jadi kita coba besarkan ya, saya coba besarkan. Oke. Kita coba besarkan untuk ya. Untuk daerah yang bawah ya. Oke. Nah, di gambar ini ya, di dalam posisi ini berarti ini kan batas bukit ya. Ini kan kalian lihat nggak? Ini bukit ya. Ini kan batas bukitnya seperti ini kan. Ya. Ini berbeda ya. Jadi batasnya ke sini. Kemudian ini juga batas bukit nih kan. Makanya kenapa disebut amphitheater, karena bentuknya seperti ini. Nah, artinya ini adalah batas bukitnya sehingga kalian gambarkan airnya seperti ini. Ini trajektori namanya. Oke. Nah, terus ini kan 540 batas bukitnya itu ya. Ini kan ke sini nih perbatasannya. Oke. Maka ini trajektorinya ke sana. Jelas nggak? Oke. Ini aliran air permukaannya ya. Iya Pak. Oke. Nah, kalau yang ini ada yang mau nyoba? Kemana alirannya? Yang ke Sungai Pulau. Silakan pakai anot. Oh, kalian susah ya karena pakai mouse ya. Oke. Ini kan juga Kamila terus ke sana. Ya. Oke. Nah,
yang kita gambarkan ya, yang kita gambarkan di sini adalah nah sekarang yang sini nih, ini gimana nih, yang daerah sini. Nah, saya kotakin. Ada berapa aliran? Kemana aja? Pertama, buat dulu batas hubungannya. Kecil-kecilan ya, sebentar. Kita geser dulu. Oke, nah sekarang kalau kurang besar saya besarkan dulu. Oke. Nah, bagaimana? Silakan dibuat dulu gambarnya. Silakan dibuat ya. Pertama buat dulu batas alirannya. Batas alirannya dibuat dulu ya. Batas bukit itu kan tidak memotong sungai. Ini salah nih. Oke. Coba. Ini kan ada sungai nih. Ya. Berarti lihat. Ini kan bukit nih. Terus 540 kan elevasinya. Berarti oke. Begini kan? Ya. Jadi gimana alirannya? Ini kan puncaknya di sini kan? Oke, ini habis. Ini ke utara. Terus yang ini juga batas ya. Oke. Ya. Ini juga batas ya. Oke. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, jadi semua ya dalam satu blok pulau itu pertama buat batas ya das blok pulau ya, yang kedua itu. Yang kedua buat buat batas hubungan kan? Oke. Dan yang ketiga buat arah aliran air. Oke, ya. Tiga poin itu ya. Nanti peta yang dihasilkan namanya peta arah aliran air tanah. Arah aliran air tanah dangkal ya. Jadi yang kita dapat itu adalah peta aliran air tanah. Sebentar. Aliran air tanah dangkal ya. Nama petanya. Oke.
ya. Jadi dipotong ya, dipotong daerah yang tadi itu ya. Jadi hanya untuk log pulau aja ya, untuk log pulau saja ya. Nanti nama petanya, kalau nama peta ini apa sekarang? Ini peta administrasi kan, ya. Sekarang jadi nama petanya adalah peta aliran air tanah dangkal. Jelas nggak sampai situ? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi dengan satu data dasar ini kita bisa menghasilkan beberapa jenis data ya, beberapa jenis data. Nah, setelah dipotong itu, nanti kalian upload di e-learning di tugas hidrogeologi regional. Nanti akan saya saya kasih waktu sampai 2 hari lah ya, 2 hari kalian akan banyak tugas lain, 2 hari untuk diupload. Ya, itu adalah aliran air tanah dangkal ya. Kenapa kita sebut sebagai aliran air tanah dangkal? Nah, ini akan saya jelaskan yang kita sebut dengan pendekatan kumulatif rainfall departure. Oke ya. Oke. Jelas, ada yang nanya dulu? Oke. Nah, sekarang kita teruskan dengan di dalam kuliah ini kan nanti kalian akan praktikum infiltrasi ya. Infiltrasi itu ya, kita buka dulu. Jadi dari infiltrasi dulu ya. Saya buka dulu. Oh iya, tadi kan tertutup ya. Apa itu infiltrasi ya? Jadi infiltrasi adalah ya, masuknya air hujan ke dalam tanah. Ya, itu adalah infiltrasi ya. Oke. Sekarang saya buka dulu. Jadi proses masuknya air hujan ke dalam tanah, karena seperti saya sebutkan bahwa sumber air tanah itu satu-satunya adalah air hujan. Kan itu ya. Oke. Nah, data hujannya ya, meskipun tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya kita tidak bukan salah ya, tapi kita kurang tepat ya, kita kurang tepat menggunakan data curah hujan dari stasiun Banjarnegara ya. Karena tadi kita lihat bahwa posisi stasiun Banjarnegara itu berada di luar dari batas das Lokulo ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, tetapi artinya kan kalian mesti mencari data baru. Kita tidak lakukan itu. Kita menggunakan data curah hujan Banjarnegara tersebut untuk pelatihan ataupun untuk menghitung curah hujan yang menjadi infiltrasi ya di das Lokulo ini. Oke. Nah, kalau kita bicara, ini kayaknya enakan pakai ini aja ya. Oke. Jadi ketika kita bicara mengukur ya, ini juga nanti terkait dengan kalau kemarin di geomekanika kalian lebih banyak bicara sebagai batuan ya, karena di rock mekanik. Tapi kalau di sini ya, yang kita lihat ya, yang kita lihat adalah air yang masuk ke dalam tanah ya, air yang masuk ke dalam tanah. Mungkin kalian pada saat melihat sumur ataupun melihat tebing sungai itu kan ada proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, besaran air dalam tanah itu kemudian diukur sebagai air tanah dan bagaimana cara mengukurnya itu kita sebut sebagai soil water measurement ya kira-kira itu. Oke ya. Nah, ini teorinya saya tidak akan jelaskan. Nah, terus bagaimana kita cara mengukur besaran air tanah tersebut ya, ataupun untuk apa sih kita di
geologi ya, mengukur laju infiltrasi. Nah, nanti kalian akan praktikum menggunakan alat ukur ini ya. Kita sudah punya ini ya praktikumnya, dan kita punya yang double ring infiltrometer. Yang ini ya. Kita punya yang double ring infiltrometer. Jadi kita punya lab lab geologi lingkungan sudah punya alat ini. Dan nanti kalian akan melakukan praktikum uji infiltrasi. Dari uji infiltrasi itu, maka kita akan mendapatkan nilai permeabilitas. Nah, kita sekarang bicara nilai permeabilitas ini yang akan kita gunakan untuk menghitung besaran air hujan yang masuk ke dalam tanah. Ya. Dan perhitungan ini akan kita gunakan di lokasi pemetaan geologi kemarin, latihan pemetaan geologi kemarin. Yang menjadi pertanyaan, kita kan tidak melakukan uji infiltrasi. Ya, betul. Kita bisa mencari nilai K ini dari referensi. Dan itu pun masih dengan hipotesa. Kenapa saya sebut hipotesa? Karena nilai K, ya, nilai K yang ideal itu diambil dari uji infiltrasi ataupun dari uji pompa. Karena kita tidak melakukan itu, kita mengambil nilai K dari referensi, di mana referensi tersebut itu sifatnya tanah. Ya, jadi soil ya, karena di praktikum geomekanika misalkan ketika kita melakukan analisa saringan, kita bisa menyebut sebagai sand, silt ataupun clay ya. Tetapi ini kan soilnya. Jadi kalau kita lihat profil tanah ya, begitu kalian ini kan batuan dasarnya, base rock-nya yang masuk ke sini kan sebetulnya pada bagian soil. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa batuan yang di bawah ini mengalami pelapukan dan sama datanya dengan tanah yang ada di atasnya. Itu yang kita asumsikan ya. Jadi kita menggunakan nilai K ini untuk dasar di dalam perhitungan ya, untuk dasar di dalam perhitungan laju infiltrasi. Nah, dari laju infiltrasi tersebut kita akan menghitung disebut dengan kumulatif rainfall factor. Apa itu manfaat kumulatif rainfall factor akan saya jelaskan berikut. Oke, ya. Cara perhitungan infiltrasi dan sebagainya nanti di praktikum kalian akan belajar. Jadi air masuk berapa menit dibaca dan seterusnya diukur, nanti dapat kurva yang gambarnya seperti ini ya, gambar seperti ini ya. Kemudian dilakukan analisa, dilakukan perhitungan sehingga angka yang dapat adalah nilai permeabilitas, nilai K ini. Oke, ya jelas ya. Infiltrasi materinya ada di situ, ada di learning. Biasanya juga nanti Bu Nani atau Pak Azhar agak sedikit mengulang mengenai infiltrasi dan air tanah. Nah, sekarang kita akan menggunakan dua data ya, dua data yang akan kita gunakan. Satu adalah data curah hujan yang sudah kalian kumpulkan, masih ingat data curah hujannya? Dan kita menggunakan data stasiun curah hujan Banjarnegara ya. Kalau kita buka kembali di tugas di sheet yang kita gunakan itu ya. Oke, bentar saya buka dulu. Nah, oke, kalian kan punya data ini ya. Kalian punya data hidrogeologi ini ya. Data hidrologi ini di stasiun Banjarnegara. Dan kalian punya data harian kan? Data harian ya. Dari mulai tahun berapa? 2000. Tahun berapa nih? 2002. Paling lama banyak kosong ya.
Ini kosong belum diambil atau karena kosong memang nggak ada hujan? Ada beda kan, kalau datanya belum diambil berarti sebetulnya hujannya ada. Oke. Yang lengkap saja 2021 dan 2020 ya. Kita gunakan dua data itu. Nah, nanti untuk NIM genap menggunakan data 2020 ya, karena genap kan ya. Untuk NIM ganjil menggunakan data 2021 ya. NIM ganjil dan NIM genap. NIM genap menggunakan data 2020, NIM ganjil menggunakan data 2021. Nah, sekarang kita akan menghitung besaran laju air yang masuk ke dalam tanah. Oke. Untuk apa ya? Untuk apa? Jadi saya buka materi CRD. Bentar. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba melihat ya. Kita mencoba melihat, ini satu metode yang sampai sekarang ini belum ada pendekatan yang digunakan ya, belum ada pendekatan lain yang digunakan. Masih satu-satunya yang ada itu adalah yang disebut dengan cumulative rainfall departure ya. Tapi kalau kalian membaca persamaan lain ya, itu silahkan saja digunakan. Saya hanya menggunakan contoh menggunakan CRD ya, cumulative rainfall departure. Tadi di uji infiltrasi saya sudah menjelaskan bahwa kalian menemukan nilai K ini ya, nilai permeabilitas ya. Oke. Nah, karena kemarin di Karangsambung kita tidak melakukan uji ini, nanti silahkan diambil dari data dari referensi ya. Oke. Jadi cumulative rainfall departure adalah satu metode untuk GWT-nya adalah ground water table, menghitung besaran air hujan yang masuk ke dalam tanah. Berapa milimeter dari hujan yang masuk ke dalam tanah. Gitu ya. Berapa milimeter dari curah hujan yang masuk ke dalam tanah. Jadi data curah hujan yang tadi kalian peroleh itu diperhitungkan untuk dihitung di dalam masuknya air ke dalam tanah. Dan yang kita gunakan adalah nilai K ya, atau nilai permeabilitas. Oke, sampai situ ya, clear ya. Nah, bagaimana si RD itu kita gunakan ya? Bagaimana si RD itu kita gunakan? Pada saat nanti kalian menghitung hujan, jadi kalian kan punya data R ya, data curah hujan. Data curah hujan ini ya, jadi data curah hujan ini kita matiin. Oke, bentar, saya coba share dua layar. Data curah hujan yang kalian peroleh pada saat di kuliah sebelumnya itu ya, data R-nya itu kita akan gunakan di sini. Ya. Mana data R-nya itu ya? Data R-nya itu adalah ini ya. R itu adalah ini. Ya. Ini adalah R-nya. Oke. Itu adalah R-nya tadi itu ya. Oke. Nah, dari data R tersebut nih Rn sama RAV ya. Bagaimana menghitungnya? Rn adalah curah hujan ya. Curah hujan dalam sore di mana I adalah bulan ke I dan AV indikator rata-rata curah intensitas hujannya. Jadi sebetulnya kalian perlu menghitung intensitas hujan ya. Karena saya tidak sempat menjelaskan intensitas hujan tersebut, kalian bisa gunakan saja nanti contoh persamaannya. Oke, nah besaran curah hujan ini juga bisa digunakan untuk perhitungan slope stability ya. Jadi
kestabilan lereng kalau kita hitung ya, ketika hujan masuk ke dalam tanah, maka dia akan merubah nilai shear strength. Itu kita belajar di geomekanika. Ketika shear strength-nya berubah, maka potensi longsor akan semakin tinggi. Di dalam hal ini yang kita gunakan adalah curah hujan rata-rata. Jadi kita melihat berapa curah hujan rata-rata dan berapa menyebabkan kenaikan muka air tanah. Oke. Nah, kalian tidak melakukan uji infiltrasi, tetapi kalian melakukan melakukan pemetaan geologi ya. Nah, ketika kita bicara pemetaan geologi ya, maka kita mentransformasikan data geologi tadi ke dalam nilai-nilai ada di sini. Oke. Jadi misalnya nih, di daerah pemetaan kalian batuannya adalah sand, maka nilai yang kalian ambil adalah nilai ini, ya. Nilai angka yang ada di sini untuk perhitungan K-nya, ya. Oke, untuk perhitungan K-nya, ya. Jadi apakah semua hitung? Idealnya iya, tetapi karena misalkan nanti kita akan buka peta geologi kalian ya, kita akan menggunakan peta geologi kalian. Nah, nilai K ini ya, nilai solar activity tadi digunakan untuk menghitung gambar yang seperti ini. Ya, jadi gambar seperti ini curah hujan ya. Curah hujan pada bulan berapa, kemudian berapa yang masuk, berapa yang jadi itunya, dan bagaimana kenaikan muka air tanahnya. Jadi yang biru-biru ini itu adalah curah hujan. Ketika terjadi hujan, maka terjadi kenaikan muka air tanah. Jadi mudahnya seperti ini ya. Ini adalah sumur kan waktu kita sholat di masjid apa itu ya. Nah, ini muka air tanah awalnya ya. Kemudian ketika hujan ya. Ini naik berapa mili? Katakanlah kalau kalian lihat ini awalnya kan. Ya, dari hujan ini turun, kemudian ketika hujan yang ini naik sebesar 45 mm atau 4,5 cm. Jadi air tanah tersebut naik sebenarnya 4,5 cm. Ini yang diperolehnya. Itu kita lakukan per tahun sehingga kita mendapatkan hubungan antara ini di lokasi pemetaan kalian nanti ya, lokasi pemetaan kalian. Oke ya, mendapatkan data sebanyak ini gambarnya. Karena kita setahun maka datanya cukup 1 tahun. Oke. Untuk perhitungannya di learning saya juga sudah simpan ya, filenya ada di ini. Ini silahkan di download ya, perhitungan PRD. Nah, tugasnya ada di materi kuliah 4. Ya. Jadi yang barusan saya jelaskan adalah teorinya, teori infiltrasinya. Cara mengerjakannya ada di sini, di file ini. Contoh file Excel ada di file ini. Oke. Contoh file Excel ada di sini. Oke. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu kondisi geologinya ya. Kondisi geologinya di daerah kalian. Oke. Siapa yang mau buka peta geologi yang kemarin? Kita buka peta geologi di Karangsambung kemarin. Kemarin tuh ada yang salah masukkan. Waktu di peta dasar ada yang memberikan peta geologi ya.
Bentar. Peta geologi. Kemarin itu contohnya ini punya Oke, ini peta geologi. Oke, ini sudah 2 layar ya. Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak, sudah. Oke. Dari sekarang kita lihat sisi, bentar, saya geser dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat satu peta geologi ya, yang ini kan peta geologinya kan. Satu informasi soil parameter. Oke, ada 2 ya. Oke. Nah, kita akan mencari nilai mana yang akan kita gunakan. Ya, apakah angka 0,14, 0,02 atau 0,0014 ya. Karena akan berbeda ya. Oke. Kita gunakan data yang ini ya, data yang ini. Dan ini kan kalau didetilkan lagi ya, maka ini kelompok 6 ya, kelompok 6 kita punya oke, saya kasih warna merah ya. Kita lakukan proses yang sama ya, maka ini adalah batas dasnya ya. Ini 1. Ini ada 2 das berarti ya. Ada 2 nih. Oke. Ini kemarin sungai besarnya ya. Oke. Jadi ini 1 orang, ini yang kedua. Ada berapa orang kelompok 6? Ini yang ketiga ya. Oke. Dan ini yang keempat ya, misalnya yang ngambilnya ke arah sana lah. Yang keempat. Oke. Nah, kemudian kita baca di sini. Ini bereaksi ya, ini baca misalkan untuk yang daerah ini daerah 1 ini dominannya adalah karang sambung, batu lempung. Ini alluvium ya, TPMH. TPMH berarti ini kan, formasi halang, batu pasir, paleosen dan seterusnya. Ini kan domainnya batu pasir, maka untuk yang daerah sini menggunakan nilai S-nya yang ini. Oke. Untuk yang daerah lain ya, kita lihat yang paling besar apa? Apakah katakanlah batu pasir gampingan, batu lempung yang TMP ini, maka nilainya yang ini. Karena apa? Karena dia dominannya pasir. Nah, terus yang dominannya lempung mengambil nilai yang bawah. Ya. Jadi di dalam satu daerah pemetaan ini, itu nilai storativity-nya atau air yang tersimpan di dalam tanah itu bisa jadi akan sangat berbeda ya. Jadi 1 masuknya ke storativity tinggi, 1 ke sedang dan seterusnya. Oke. Nah, dari gambar ini peta geologi kalian ya. Kemudian dari peta geologi kalian tersebut bagi berapa tempat ya, kita dapat 3 kondisi. Kita sekarang melakukan perhitungan ya. Perhitungan besarnya investasi tadi ya. Jadi poin yang pertama kita sudah dapat 1 kondisi geologi yang kemudian di dalam sheet tadi itu ada contoh perhitungan CRD ya. Silahkan kalian download ya. Silahkan kalian download. Jadi nanti oke. Kalau kalian buka ya, maka
kalian akan dapat data ini. Ini sudah ada equation-nya, sudah saya bantu kalian hitungnya ya. Jadi kalau data hujan dari mana? Data hujannya dari curah hujan yang dikumpulkan di tugas sebelumnya. Data hujannya diambil dari tugas curah hujan sebelumnya. Oke, saya lihatin. Kemarin di kuliah sebelumnya kan, oke, berarti saya akan buka 2 layar lagi. Ya. Oke. Wah, ini nggak kelihatan ya. Saya buka dulu 2. Oke. Oke. Oke, kalian kan punya, kelihatan ya, 2 layar ya. Oke. Ini kan data yang dikumpulkan di di Excel ya, di dalam tugas tadi. Nah, berarti ini kalian dapat tahun 2022, maka ininya diganti dengan tahun 2022 ya. Oke, tahun 2000 ini kan bulan, bentar, 2081, 2, 3, 4, 5, 1. Ini per bulan ya, ini data curah hujan per bulan. Kalian bisa gunakan data curah hujan harian, tidak menjadi masalah. Ini kita ganti 2022, 01, 01 kan. Oke. Berarti kan ke bawahnya, sebentar, ini plus 1. Oke. Dan seterusnya ya, sampai tanggal 31 kan, karena ini nggak ada. Ini berarti ini diganti 2022, 02, 01. Nah, angka ini adalah curah hujannya ya, curah hujan. Tanggal 1 kosong kan, tanggal 2 kosong, tanggal 3 ini kayaknya angkanya salah, katakanlah 4. Tanggal 4 kosong ya. Nah, tanggal 5 kosong ya. Tanggal 6 ya. 1 kan. Tanggal 7 ya, tanggal 7 7,6 ya. Oke. Ini kan kepanjangan ya. Ini karena kesalah, karena ini tidak bisa dibagi 0 ya. C6 dikurangi B6. C6 dibagi B6. Karena ini 0, maka dia divide by 0 ya. Ini satunya dalam milimeter ya. Ini adalah kenaikan muka airnya ya. Nah, kalau kalian lihat persamaannya ya, di mana kita menggunakan nilai S, S-nya itu ada di bawah. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, ini kalau kita gunakan number ya, ini kita besarkan. Oke ya, ini kita dapat angka ini ya, itu dari jenis sitologi ya, jenis sitologi yang ada di gambar itu tadi. Nah, peta geologi kalian tersebut ya, kalian tempatkan di sini. Jadi peta geologi tadi itu, jadi misalkan kalau siapa di kelompok 1, ini kita tutup ya. Jadi misalnya peta geologi tadi itu, oke. Jadi ini kan peta geologi, ini hitungannya. Oke. Ini kan peta geologi kalian ya, tugas kelompok 1 di mana dan seterusnya ya. Nah, ini di sheet 1 ini geositologinya. Jadi ini diganti, ini kan untuk yang Sumatera Selatan ya. Digantikan ke sini, kemudian jenis sitologinya ya, yang rata-rata ini kalian masukkan ke sini. Jadi kalau dominannya
Silty clay atau silty clay ya, nilai ini diganti dengan buka di 0,202. Oke. Jadi diganti dengan ininya 202 untuk yang silty clay berubah. Ya, untuk yang dominansinya sandy clay, ininya diganti dengan ada di itu 0,104 ya. Ininya 104. Dan kita bisa lihat gambarnya pasti akan berubah ya. Gitu. Ini tidak perlu sebanyak ini karena kalian hanya punya data 1 tahun ya. Jadi ini kalau saya hapus dulu aja, biar kalian punya bayangan. Ini saya hapus. Maka data kalian ini bentuknya seperti ini. Kenapa dia 0? Karena data awalnya 0 ya. Oke, jadi kalau kita kasih 1. Oke, sebentar. Ini ada kesalahan perhitungan. Oke. Ini nggak boleh minus ya. Dan 6 dibagi B6. Dan 6 dibagi B6. Karena net 0 ya. Kalau netnya 0, biar tidak 0 ya. Jadi yang 0 kalian ganti aja pakai 0,01. Karena itu juga nggak pengaruh. Oke. Ya. Jadi kalau datanya hanya tahun ya. Enggak ya. Maka gambarnya nggak bisa ya, karena iya lupa saya. intinya silahkan kalian coba masukin data yang dari sini, dimasukkan ke sini. Oh ya, jadi angkanya 0 agar tidak menjadi 0, kalian data hujan bulanan ya, sementara kalian menggunakan data hujan harian. Jadi yang 0 itu gunakan 0,01 untuk melihat si kurva ini. Ini nggak muncul karena angkanya sangat kecil. Jadi kalau kita coba saja 7,6 0,01 kita buat sebulan ya. Terus ini kan hubungan antara H dan curah hujan. Jadi gambarnya itu kita buat seperti ini. Oke, all chart. Kita gunakan combo. Nah, ini curah hujannya di cluster. Hanya di oke. Nah, oke. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kita kasih dari 0 aja. Ini 0. Oke. Ya. Ini artinya kalau kita baca nih, ini ketika tidak ada hujan, ini muka air tanahnya di sini ya. Tapi ketika hujan ya, hujan maka terjadi kenaikan ya. Jadi hujannya sebesar ini artinya juga naik. Hujan sebesar ini artinya naik ya. Ini kalau tanggal 19, saya coba panjangin, kita coba sebulan ya. Kita coba sebulan, biar kalian melihat tanggal 9 itu 3,5, kemudian tanggal 10 23,5, tanggal 11 0,01 karena kecil, tanggal 12-nya saya coba sampai tanggal 31 berarti sini ya. Oke. Set recommended-nya kita pakai combo. Oke. Nah, oke. Jadi di sini bisa kelihatan ya, ini hasil produk kalian nanti.
ketika hujan maka terjadi kenaikan muka air tanah ya. Kemudian tanggal 12-nya adalah 18. Kemudian tanggal 13-nya 12,5. Tanggal 9 14-nya 0,01, 15-nya 0,01, nggak ada hujan, 0,01. Terus tanggal 17-nya 0,01 karena nggak ada, 9. Oke. 9 setelah kita lihat ya, selama 1 bulan. Tanggal 20-nya adalah 34,6. Oke. Tanggal 21-nya 13. Ini nggak ada hujan. Ini nggak ada hujan. Ini nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Tanggal 26-nya ada 26. Tanggal 29, 28, 27-nya 0. Tanggal 28, 35. Tanggal berapa? 29, 37,5. Tanggal 29, 0,1. Kemudian tanggalnya 15. Oke. Ya. Saya akan jelaskan apa bisa ya. Nanti ada rekamannya lah dilihat lagi aja, diulangi lagi ya. Oke. Nah, tadi saya perlihatkan bahwa kalau angkanya berubah ya. Bentar. Oke. Jadi kita fokus ke gambar yang ini ya. Kok saya salah pilih. Oke ya, ini produk kita ya, ini produk yang kita hasilkan. Ini biar kelihatan bisa dilihat aja. Ini kita taruh di sini. Kalian kan lakukan selama setahun ya. Ini akan saya hide. Ini kalau kita hide ya. Oke, jadi kita fokus ke sini ya. Oke. Nah, tadi saya jelaskan yang sangat pengaruh itu adalah nilai K-nya ini. Jadi kalau misalkan nilai K-nya adalah 147, maka dia kan saya kan berubah ya. Ini kan K ini adalah jenis sitologi ya. Kalau tadi kan litologinya adalah Sylvie Clay 202. Oke. Ya. Kira-kira begitu perubahannya. Ini menunjukkan bahwa ketika hujan pada tanggal tersebut terjadi kenaikan muka air ya. Ini kenapa gambarnya ada yang ke bawah ya. Karena sebetulnya ya ini enaknya R-nya curah hujan, DH-nya ya. Ini biar enak ya, biar kelihatan jelas. Ini curah hujan, ini kita sebut dengan kenaikan muka air tanahnya ya, PRD-nya. Jadi kalau kita buat gambar yang ini ya, oke, kita gunakan ya. Kita besarkan dan ini ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kita gunakan 0, ini kan milimeter ya. Oke. Terus ya, ini adalah kenaikannya ya. Jadi curah hujan di tanggal 3 ya, ini baru terlihat naik di tanggal 7. Kemudian dia naik secara signifikan ya di tanggal 10 ya. Kita lihat tanggal 10 curahnya 23 ya. Dia naik secara signifikan. Kemudian dia turun ini artinya ya kalau dilihat di sumur itu, kalau kalian lihat sumur jadi seperti ini pada saat ini sumur ya. Ini tanah dangkalnya. Di muka tanah awal ada misalkan di sini ya. Nah, ini kan naiknya ini kan 30 ya.
30 cm. Ya. Jadi kalau hujan itu naik dia ke 30 cm. Ya. Naik ke 30 cm, kemudian tidak hujan setelah sekian hari, ini dengan asumsi airnya tidak digunakan. Ya. Nah, ketika hujan besar, ini yang paling besar tadi, dia naik sampai ke 4 seperti ini. Oke. Jadi itu yang yang dilakukan ya. File Excel-nya ada di ada di sana di dalam learning, silahkan di-download. Jadi yang digunakan itu nanti tadi gunakan lokasi pemetaan masing-masing, kemudian diinterpretasi untuk menentukan nilai litologinya itu ya. Jadi yang diperlukan oleh kalian adalah dibagi aja satu kelompok ini kan ada 3 ya. Ada 3. Jadi kalau biar nggak bingung, tapi penjelasannya harus seperti ini. Misalnya di lokasi saya itu katakanlah lokasinya Carmila itu secara umum dia adalah batu pasir ya. Maka gitu ya, ini penjelasannya. Jadi bentar, saya ada kesalahan. Oke. Jadi kalau secara umum adalah batu pasir ya, batu pasir kan, secara umum batu pasir, maka nilai S-nya tadi adalah angka ini ya, yang 0,147. Tapi kalau secara umum ada sandy clay, maka yang diambil adalah 2,02. Kalau ini kan pasir lempungan ya. Nah, kalau yang bawah adalah lempung pasiran ya. Nah, nilai itu yang digunakan di sini nanti ya. Jadi yang diperlukan ada penjelasan atas satuan litologi yang kalian gunakan di dalam perhitungan. Nah, oke. Bentuknya ini sebagai pengganti nilai dari saya. Nilai dari saya berarti nilai dari 1 tadi peta yang aliran permukaan, yang kedua adalah data untuk siarinya tadi. Jadi ada 2, nanti saya rata-ratakan, itulah nilai dari kalian. Lalu pertanyaannya kayak kemarin juga Pradana bertanya, Pak, saya kan nggak ikut ke Karang Sambung. Ya, silakan saja Anda mau ikut kelompok yang mana ya untuk menggunakan data yang tadi. Jadi isi dari report kalian itu, ini saya jelaskan ya. Jadi bentuknya adalah, kita coba buka whiteboard ya. Oke. Isi reportnya apa saja ya? Berarti kan tadi kan sudah diberikan contoh perhitungannya, jadi kalian tinggal menggunakan ya. Reportnya itu kan pertama itu peta geologi ya. Peta geologi ya, ini peta geologi digunakan. Jadi nama peta geologi, nama reportnya itu adalah estimasi kenaikan ya muka air tanah. Nah, terus daerah pemetaan kalian di daerah X ya, Karang Sambung ya. Oke, ini nama reportnya. Bagian pertama ini urutannya menjelaskan peta geologi ya, konsekuensi seterusnya. Kemudian bagian yang kedua memberikan informasi curah hujan ya. Curah hujan yang diambil tadi, jadi untuk NIM genap menggunakan genap itu data 2020, ganjil 2021. Apa yang ditampilkan itu adalah data curah hujannya ya. Data curah hujan 1, curah hujan bulanan. Udah bisa kan buat data curah hujan bulanan? Oke. 1, curah hujan bulanan ya. Oke. Nah, yang kedua curah hujan maksimum ya.
Ini curah hujan maksimum dan curah hujan minimum ya, bagian keduanya. Kemudian bagian ketiganya perhitungan CRD yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian jadi yang tadi jelaskan ya, bagian keempatnya adalah analisanya ya, analisanya. Jadi misalkan ketika nanti kan kalian punya gambar selama 1 tahun ya, panjang seperti ini, nanti dibagi misalkan, oh pada saat bulan Januari ya, Januari sampai Januari Februari Maret ya, itu terjadi pengisian air tanah karena kurvanya positif ke atas semua. Tapi di bulan-bulan kering seperti di bulan biasanya kan Juli ke Agustus ya, Juni Juli Agustus JJA nih, ini adalah pengisian air tanah yang paling kecil ya, sehingga pada kondisi tersebut ya, kondisi air sumur itu akan sangat minimal. Nah, itulah yang kemudian nanti yang disebut dengan adanya inflow dan outflow ya. Jadi kalau di musim hujan ya, di musim hujan air sumur mengisi ke dalam air tanah. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini kita punya satu permukaan ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Di sumur kalian misalkan, di sumur yang kemarin kita sholat itu, kan gambar air tanah itu bentuknya seperti ini. Oke, ini kurang tinggi. Nah, ya. Ini kurang, jadi biar kelihatan ekstrim lah ya. Ini begini, ya jauh ke bawah nih, ini udah begitu ya. Ini kan sumurnya gitu ya. Ini sumurnya. Nah, jadi kalau menggunakan hukum fisika kan sebetulnya ini datar ya. Jadi biasanya dalam teori air tanah ya, muka air tanah itu mengikuti bentuk permukaan. Jadi akan digambarkan seperti ini. Ini adalah muka air tanahnya. Nah, kondisi sekarang. Nah, ketika hujan ini kan naik kan, ini naik ya. Jadi di sini maka muka air tanahnya di sini. Tapi ketika kemarau ya, dia turun sampai di sini. Kalau gambar saya kasih 2 warna ya. Kalau pada saat ini ya, maka ada air kan ke sana ya. Tapi kalau di saat yang ini ya, maka kan jadi begini. Oke? Maka ini yang disebut dengan bagi si sumur ya, ini adalah inflow. Ini adalah inflow. Artinya apa? Kondisi muka air sumur dikontrol oleh muka air sungai. Nah, ketika kualitas air sungai jelek, ya, kan kemarin kalian lihat kan, di ujung sini kan ada apa? Ada WC kan? Ya. Dan air WC ini langsung dibuang ke sini kan? Oke. Nah, ketika air sungai ini kualitasnya jelek, maka kemudian di musim kemarau, maka sumur ini akan mengalami pencemaran. Itu yang nanti biasanya Bu Nani menjelaskan tentang pencemaran air sumur ya. Jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah menghitung kondisi ini. Ya, kita melihat pada bulan apa potensi air sumur mengisi air tanah dan pada bulan apa potensi air tanah mengisi air sumur. Oke, ada yang bertanya? Kayaknya Randy udah paham sekali. Jadi tinggal melakukan perhitungan ya. Gitu. Datanya semua sudah kalian kumpulkan ya. Yo ketawa aja. Jadi ini yang kita sebut sebagai kolaboratif, kuliah kolaboratif ya. Kalian mengumpulkan data, kemudian kalian sendiri yang menggunakan, saya menjelaskan bagaimana model tersebut. Nanti dari situ ya, dari gambar tadi itu, kalian bisa membuat analisa pencemaran air tanah. Jadi kalau Pak, saya mau mapping, kemudian pulang dari mapping, ingin buat kajian air tanah. Caranya tadi, cara seperti itu ya. Jadi pada saat mapping, petakan kondisi air sumurnya, digunakan GPS ya, kemudian ya
kita hitung. Jadi ini datanya untuk kalian, oleh kalian, dari kalian, oleh kalian, dan untuk kalian. Kalian mengumpulkan data curah hujan, kalian membuat peta topografi, kalian membuat pengukuran, dan seterusnya yang itu kita gunakan. Oke. Nah, di dalam teori pencemaran air tanah, misalnya ya, sebentar. Jadi nanti ini bisa diteruskan ya, bisa diteruskan nih dari gambar ini ya. Oke. Lalu bagaimana sih cara menghitung dia terbukti pencemar ya? Maka kita bisa gunakan data kualitas air ya. Kita bisa menggunakan data kualitas air. Nah, lab kita itu sudah punya beberapa alat ukur lapangan. Nah, jadi misalnya ya, ini kita gambarkan begini nanti ya, gambarkan seperti ini ya. Ini ada sumur 1, di sumur 2 misalkan ya. Ini ada sumur 3 ya, di sumur 1, sumur 2, sumur 3. Waktu kalian mau MS ke Kalijaya ya, iya kan? Iya Pak, Kalian, Kalijaya. iya kan? Itu lewat TPA. Ada merhatiin nggak? Tempat pembuangan akhir yang sekarang sudah jadi taman. Itu ada TPA, pengelolaan air sampah Kalijaya ya. Jadi, nah, misalkan di sini nih ini ada TPA nih, tempat pengolahan sampah ya. Nah, itu ada TPA ya. Nah, TPA-nya kan numpuk ini sampah nih. Sampah ini kan kalau terkena air, maka tadi di investasi dia akan masuk ke dalam tanah. Nah, si aliran tanah dari TPA ini dia bisa hanya ke tanah atau dia bisa ke kedua arah. Gimana kita menentukannya? Dari kondisi muka air tanah ya. Dari kondisi muka air tanah. Kalau muka air tanah sumur ini lebih tinggi dari sumur ini, sumur 2 lebih tinggi dari sumur 3, maka airnya ke sana. Tetapi perlu diingat pada saat pemompaan, saya tidak sempat membahas di pemompaan. Jadi di uji pemompaan nanti kalian akan belajar seperti ini. Ini ada 2 sumur ya. Oke. Kondisi muka air tanah awal tentu datar kan? Oke. Ya. Nah, ini datar nih. Kemudian kalian pompa, sumur ini kalian pompa keluarkan. Oke. Akibat dipompa, maka apa yang terjadi? Muka air sumur ini akan turun kan? Ya. Turun di sini. Oke. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengisi air tadi? Maka ini akan bergeser kan? Tadinya airnya ke sana ngalirnya ya. Tapi ketika dipompa ya, karena dia turun, maka air jadi bergalir ke sana. Oke. Jadi air sumur ini ya ketika dipompa berlebihan akan berpengaruh pada sumur yang ada di sekitarnya. Oke. Ini nanti bergerak ke sana. Oke. Nah, kalau di gambar ini tadi ya, ada TPA nih, ya ada TPA. Tadinya airnya ke sana saja, ketika dipompa kan jadinya jadi begini kan? Oke. Maka beban pencemar yang ada di sini akan masuk ke sumur 2 kira-kira itu. Ini nanti dibahas di teori pencemaran air tanah. Kira-kira itu. Oke ya. Jadi akan cukup banyak sekali sebetulnya topik-topik penelitian yang bisa kalian lakukan ya ketika kalian melakukan pemetaan tadi itu. Nanti hubungannya ke kesehatan banyak lah kira-kira. Oke, jelas ya. Jadi tugas yang pertama mudah, tinggal dipotong saja di garis airan tadi ya. Kemudian tugas yang kedua tadi menggunakan daerah pemetaan masing-masing. Kalau kalian lupa penjelasannya bisa dibuat ini. Saya kasih waktu tugasnya 2 minggu ya, karena nanti setelah Bu Nani masuk mungkin Bu Nani juga ada memberikan tugas tambahan ya. Tugas yang pertama yang peta tadi seminggu, tugas yang VRD tadi 2 minggu karena akan memetakan tadi. Gimana? Jelas, Fikri? Fikri jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau lupa silahkan dilihat lagi rekamannya ya, cara mengerjakannya.
Jadi Excel-nya sudah saya siapkan dan seterusnya, itu sudah ada semua ya. Oke, ya. Jadi ya karena kalau kalian sudah membuat persamaan Excel mungkin akan lama ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah hubungan antar parameter ya, bagaimana cara mencari dan oke. Ada lagi? Karena ini kuliah terakhir dari saya ya. Seperti biasa kita foto bersama biar ingat nih yang ngambil kuliah saya ini siapa aja, karena minggu depan sudah oleh Bu Harnani ya, oleh Bu Harnani ataupun Pak Azhar nanti Pak Azhar. Tapi tugasnya dikumpulkan 2 minggu setelah ini ya. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan santai. Ayo dinyalakan kameranya. Ini ada, ini 36, tapi kan ada yang berdua ya. Fadila sama Dari. Terus ini Faris Hori, ini 2 orang ini. Oh, 1 orang. Nova sendirian, terus Gilbert sendirian, Rio sendirian, Ijul sendirian. Amalia sama, wah inakannya pindah. Oke, ayo udah semua udah tampil. Firdaus sama Saputra, oh salah. Firdaus Saputra 1 nama salah. Felina sama Felina Delia kan namanya? Maaf Pak, izin. Iya. Maaf Pak, absen saya Yang kapan? Oke. Di foto dulu aja ya. Udah semua nih. 1, 2, 3. Ada 2 layar belum. Saya udah angkat tangan aja dia. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebasnya, gaya bapak kompleks gimana? 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Kenapa urusan absennya? Kenapa siapa? Tadi siapa yang nanya absen? Pak. Perkenalkan saya Yuyun TKI Saputri. Untuk absen saya tuh belum dibuka Pak. Absen hidrogeologinya. Yang kapan? Dari awal Pak. Nggak bisa absen. Oh, siapa Yuyun ya? Sebentar, saya buka dulu ya. Iya Pak. Hidrogeologi, oh ini. Yuyun ini kelas mana ya? Jangan-jangan belum masuk di absennya. Kelas Palembang Pak. Saya sudah enroll Pak. Yuyun ya. Oh, kamu nggak masuk grup mana-mana. Oke, Palembang ya. Hari ini masih bisa coba, yang sebelumnya saya absenkan. Bisa ya? Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ini Rio belum absen, Rio nih. Iya Pak, ini mau absen Pak. Oke. Ya jangan sampai lupa. Absennya lupa nanti nggak terrecord di situ ya. Oke. Kalau lupa nanti dilihat lagi ya rekamannya, cara mengerjakan dan seterusnya. Saya kasih waktu 2 minggu untuk menghitung CAT. Jadi tadi nama reportnya adalah apa? Nama laporannya adalah ini. Estimasi kenaikan muka air tanah. Estimasi kenaikan muka air tanah di daerah X dari pemetaan tadi ya. Tentu akan beda-beda ya. Dikali karang sambung ya. Oke. Ini nama reportnya ya. Ini adalah report untuk tentang karang sambung ya. Dari mata kuliah hidrogeologi. Kan? Nah,
kalian kan punya report geomekanika, geoinformatika, dan hidrogeologi. Itu 3 mata kuliah dilakukan di sana. Dapat report. Jadi itu nilai dari saya nanti untuk seperti itu ya. Prosesnya apa? Yang tadi untuk yang air air tanah dangkal kan bisa langsung dibuat ya. Yang agak lama itu kan untuk yang laporan bentuknya PDF ya, peta-petanya semua masuk ke dalam report, nggak usah dibuat terpisah. Jadi hanya ada satu report untuk yang kedua. Untuk yang pertama hanya petanya saja ya, petanya saja yang di-upload ya. Yang kedua reportnya yang dibuat laporannya. Jelas? Oke? Jelas, Pak. Oke. Kalau tidak ada kita Pak, izin Pak, bentar. oke, Said. Sebelumnya saya mau nanya Pak, absen Said yang tanggal 8 kemarin ada yang belum diisi Pak, hidrogeologi Pak. Dan juga teman-teman lain juga belum isi Pak. Tanggal, kita buka dulu ya. Tanggal 8 8 Pak. September, Pak. Tanggal 8 itu mana? Oh ini ya. Said ini Layo ya. Iya Pak. Oh, siap. Oh iya ini belum ya. Ratu Ismarianto ada. Iya, saya ya. Oke, saya absenkan semua aja ya. Yang tanggal 8. Izin Pak, Oke, saya Pak. juga ternyata kayak Yuyun Pak akunnya, nggak bisa absen dari awal Pak. Iya, kamu udah kuliah kemana? Saya udah mau selesai baru tahu kamu nggak bisa absen ya. Oke, nah saya absen dulu ya. Ini yang Pak Layu dulu ya. Berarti saya masukkan dulu Rio ya. Iya Pak, maaf Pak. R. Oh, kamu? Oh, bukan. Ini kamu udah sebetulnya, kenapa nggak bisa ya? Bentar. Kita lihat di absen kemarin ya. Tanggal 8 P. Oke, ini banyak yang belum absen ya. Tanggal 1 juga nggak bisa, Yo. Iya Pak, ini juga nggak muncul absennya tadi Pak. Oh, Yuyun sama. Tapi dia mah udah absen sini, Yo. Ini udah nih. Oke. Kemudian tanggal yang P ya. Udah. Oh, Yuyun belum. Oke. Oh, mungkin yang tadi aja Pak yang nggak bisa. Tadi aja ya, oke. Ini udah. Oh, Yuyun ya belum absen. Oke, semua ya? Udah. Udah aman? Oke? Iya Pak. Oke. Oke Pak, Ya. makasih Pak. Oke. Ada lagi? Atau udah pada lapar, udah panggilan makan siang ya? Oke, biasanya kan